Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran Bahasa Indonesia hari ini kita akan membahas meneladani pesan dalam buku fiksi. Sebelum memulai pelajaran ini, silahkan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Meneladani pesan dalam buku fiksi itu berupa cerpen dan novel. Cerpen dan novel adalah cerita fiksi. Mengapa disebut fiksi? Karena cerita ini biasanya berdasarkan daya hayal atau imajinasi. Apa sih yang bisa kita teladani dari buku fiksi ini? Misalnya contohnya cerpen. Ibu bacakan cerpennya ya. Din, ada Depi tuh di depan nyariin kamu katanya. Ditemuin Gih, dah nungguin dari tadi, sahut Depi kepada Dinda yang sedang mengerjakan tugas sekolah di rumah Dinda. Bisurti bilang aja aku gak ada, lagi keluar. Apa cari alasan lain gitu? Pinta Dinda pada Bisurti yang bekerja di rumahnya. Iya non. Kamu kenapa kayak gitu sama Depi? Dia sudah datang jauh-jauh malah kamu gituin. Depi itu anak baik loh Din. Iya, dari memang luarnya kelihatan baik, manis, ramah, tapi apa hanya itu saja kamu mengukur sifat seseorang? Dari luar memang manis, tapi dalamnya tuh pahit. Itu ya salah satu contoh cerita pendek. Kalau kita lihat unsur intrinsiknya atau kita lihat dari yang akan kita bahas, meneladani pesan dalam buku fiksi, ternyata kadang-kadang pesannya ya atau amanat atau hikmah yang bisa kita ambil ya, kadang-kadang kita menilai orang itu hanya dari luarnya saja. Kalau orang itu tidak menarik, tidak tampan, tidak cantik, kita beranggapan bahwa orang itu tidak patut kita ajak berteman. Padahal masih banyak hal-hal yang bisa digali dari seseorang. Ya, di balik sifat atau wajahnya, pastilah tidak ada manusia yang sempurna, pastilah ada kesalahannya. Nah, di buku fiksi ini juga ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Unsur intrinsiknya yaitu tema, latar, penokohan, alur, gaya bahasa, amanat, dan sudut pandang pengarang. Nah, yang akan kita ambil hari ini pembelajarannya yaitu tentang meneladani ya, pesan berarti amanat yang kita ambil dari unsur intrinsik. Nah, selain unsur intrinsik ada juga unsur ekstrinsik, yaitu yang ada di luar dari karya sastra itu sendiri. Contohnya lingkungan dari pengarang itu sendiri, pendidikan pengarang, ataupun dari sudut agama atau bahasa yang digunakan. Nah, yang akan kita pelajari atau kita bahas lebih jauh di pelajaran ini yaitu untuk siswa kelas 11 SMA, yaitu tentang meneladani pesan berarti amanat ya. Jelas kan yang akan kita bahas? Untuk selanjutnya mari kita lihat atau kita simak PPT yang akan dijelaskan di bawah ini. Silahkan menyimak dan menontonnya. Bab 5. Meneladani pesan dalam buku fiksi. A. Pengertian. Jenis, ciri-ciri, dan unsur-unsur fiksi. Analisis pesan dan buku fiksi yang dibaca. Penyusunan ulasan buku fiksi. A. Pengertian, jenis, dan ciri-ciri buku fiksi. Pengertian buku fiksi, jenis-jenis buku fiksi, ciri-ciri buku fiksi, butir-butir dalam buku fiksi. Pengertian buku fiksi.
Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita dan bersifat imajinatif. Buku fiksi tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya dan terkadang isinya tidak perlu dipertanggungjawabkan secara faktual. Buku fiksi, novel, roman, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, drama. Ciri-ciri buku fiksi bersifat rekaan, kebenaran bersifat relatif, bahasa konotatif, tidak ada sistematika baku, menyasar emosi pembaca. Butir-butir penting buku fiksi: menentukan topik, mengumpulkan sumber informasi, mengembangkan informasi, menyusun teks buku fiksi. B. Analisis pesan dari buku fiksi yang dibaca. Analisis pesan dari buku fiksi. Pesan buku fiksi yang dibaca. Langkah menemukan pesan dalam karya sastra berupa novel atau cerpen. Langkah menganalisis pesan dari buku fiksi. Struktur teks buku fiksi, tujuan, langkah-langkah. C. Penyusunan ulasan buku fiksi. Langkah-langkah menyusun ulasan buku fiksi. Diskusi ulasan buku fiksi. Langkah-langkah menyusun ulasan buku fiksi. Membaca dan memahami isi buku yang akan diulas. Menyampaikan atau menyajikan fisik buku. Menggambarkan isi buku secara keseluruhan bab per bab. Membahas atau mengkritik fisik buku tersebut, memberi pendapat tentang keunggulan dan kelemahan isi buku, mengajak pembaca untuk membaca buku tersebut beserta manfaat yang akan didapatkannya. Langkah mendiskusikan ulasan buku fiksi. 1. Membicarakan latar belakang dan masalah dalam diskusi. 2. Membicarakan alasan-alasan munculnya suatu masalah dan tujuan dalam pemecahan. 3. Membicarakan beberapa kemungkinan tentang pemecahan masalah-masalah. 4. Menyimpulkan hasil diskusi yang dilakukan. 5. Melaksanakan kesepakatan dalam diskusi. Pembahasan buku ulasan fiksi sudah selesai kita laksanakan. Untuk itu, tugas hari ini adalah untuk mencari satu buku novel ataupun cerpen. Tuliskan masalah yang ada di dalam novel atau cerpen tersebut. Kemudian, bagaimanakah cara menyelesaikan masalah yang ada di dalam novel atau cerpen tersebut? Buatlah di buku latihan bahasa Indonesia tentang cara penyelesaian masalah yang ada di dalam novel ataupun cerpen. Silahkan dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.